Sebenarnya gini Bang Anda, kalau begini, Bang Anda mungkin bahasanya Bang Anda itu terlalu tinggi bagi si Adi, karena Adi ini masih kelas tidak dia Bang Anda. Oh ya sudah. Kelas bro. Coba dilayani, dilayani. Oke, jadi gini Adi ya, ini mungkin yang jadi persoalanmu nih Adi, dengar Adi ya. Ini ya. Ntar Adi ya, Dinda ya. Nih, saya balikin kameranya. Loh, bentar ya. Oke. Yang jadi persoalanmu kan 3 kata ini. Ada aku, Tuhan, dan kami. Betul Dinda? Iya, itu kan 3 itu. 3 tapi 1. Oke, 3 kata ini. 3 tapi 1. Jangan kau rempet-rempet ke ajaran. Ya, itu kan benar. 3 tapi 1. Gimana sih? Aku di sini eksistensi Allah itu sendiri. Yaitu Allah. Mengikuti pemahaman apa ini Tuhan di sini, Tuhan ini gelar atau nama? Kalau itu bro, kalau kata rak pun itu juga dibilang gelar. Kata ilah pun disebut kata ilah pun juga disebut Tuhan gelar atau nama. Bro, saya nggak tahu esensi kalian itu kayak mana. Gelar atau nama? Oke, saya nggak tahu esensi kalian itu kayak mana karena gini Tuhan adalah gelar. Kami ini diamlah Fendi, tangan ya, kami adalah keagungannya Allah. Jadi Allah bersumpah demi gelarnya, di mana Dia memiliki keagungan. Hasil tepuk tangannya Lepandi, kayak Bang Zuma loh. Kamu katakan itu keagungan. Allah bersumpah demi gelarnya, ya, di mana Dia memiliki keagungan. Keagungan bro. Ya, Allah bersumpah demi waktu fajar. Allah bersumpah demi waktu asar. Allah bersumpah demi waktu maghrib. Seperti di surat Al-Baqarah yang dibawa sama Abang Anda tadi. Miliknya lah timur dan barat. Nggak ngerti juga aku kasih analogi. Ini analogi anak SD ya. Prabowo itu namanya. Presiden itu gelarnya. Udah bro, itu pemahaman Indonesia. Inilah keagungannya. Ketika Bapak Prabowo bersumpah demi gelarnya atau jabatan presiden, di mana dia adalah presiden dari Republik Indonesia, maka dia mendapat keagungan dari rakyat Indonesia. Apa yang salah di sini Dinda? Apa yang salah ketika Bapak Prabowo bersumpah demi gelarnya itu presiden, di mana dia memiliki keagungan di Republik Indonesia sebagai pemerintah, sebagai kepala pemimpin negeri Republik Indonesia? Kamu menggunakan narasi. Ya Faruk, tambah 2 kilo dedaknya ya, Faruk lanjut. Jangan mahal dedak sekarang Lepandi, mahal dedak. Kamu katakan kata kami itu adalah keagungan. Coba kamu bacakan surah Al-A'raf ayat 11. Nanti dulu ke sana, udah. Akan tetapi tunggu dulu. Atas meninggalnya Faruk. Oke, akan tetapi ketika Allah bersumpah demi itu keagungan. Bersumpah demi gelarnya, di mana miliknya lah timur dan barat. Ini Tuhanmu kok miskin kali, bersumpah demi dirinya sendiri. Ini ini nggak punya apa-apa dia rupanya, mau dibikinnya sumpah. Ini Tuhanmu ini nggak punya apa-apa ini. Terdapat dalam Ibrani 6 nomor 13 sampai 14. Sebab ketika Allah Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Miskin kali Tuhan kok bro, nggak punya apa-apa, bersumpah dia demi dirinya sendiri. Nggak ada yang mau dijaminkan dengan sumpah. Berarti Tuhan kau ini tidak berhak atas Rabbul Alamin, alam semesta. Tuhan kau nggak berhak atas timur dan barat. Bersumpah dia demi dirinya sendiri. Udah dirinya sendiri yang disumpahkan ini, ketika masuk ke dalam perjanjian baru, ternyata nggak punya harga diri. Kenapa? Ditangkap, dipukuli, metong. Pantas dia bersumpah demi dirinya sendiri. Kenapa? Ternyata dia tidak memiliki apapun. Bisa kau jawab ini? Kenapa Tuhanmu bersumpah demi dirinya sendiri? Apakah dia tidak memiliki sesuatu yang bisa dijadikannya jaminan sebagai atas sumpahnya? Silakan Adi. Kan saya udah bilang, dalam Ibrani, dalam Keluaran, dalam Amos yang Anda katakan itu seperti yang dikatakan Juma. Itu saya akui bahwasanya dia bersumpah kepada dirinya sendiri dan bersumpah kenapa dia bersumpah demi dirinya sendiri? Dia nggak punya sesuatu yang mau karena ada sesuatu. Contoh. Pertanyaannya Dinda, dengar Dinda. Jangan kamu kejar saya kejar kamu. Pertanyaannya Dinda, kenapa Tuhan kau bersumpah demi dirinya sendiri? Dia tidak memiliki sesuatu apapun rupanya.
Ya untuk menguatkan sumpahnya dengan dia membuat jadi jaminan atas sumpahnya, nggak punya dia. Para Islamnya, para Islamnya bro, di mute bro, nggak bisa ngomong bro. Silakan dijawab bang, silakan. Ya silakan. Banyak ngomong kok Fendi. Saya ajak kamu jangan seperti hadis selebes bro. Silakan dijawab. Hadis selebes saya katakan anjing hanya berani di kandang apa? Jawab. Ya udah dibawa aja lah kalau nggak bisa jawab. Yang Kristen yang bisa jawab aja lah silakan. Aduh, nggak berbobot ini si Adi Saputra dari dulu sampai sekarang. Udah ratusan kilo dedak di sini dimakan sama dia. Parah. Silakan teman-teman Kristen ya, yang lain ya. Kebetulan ada Bang Zuma sama wakil Bang Zuma, Lai Faruk. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik, kirim permintaan. Mau dialog, bincang-bincang santai boleh. Bang Zuma kalau mau ibadah nanti sampaikan aja ya, Gurunda ya. Kebetulan ada Lai Faruk. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bang Masa. Aduh, masalah lagi nih. Silakan Masa. Ada yang mau ditanyakan yang berkelas pertanyaannya? Silakan Masa. Ya, aku mau nanya sama Bang Faruk itu kalau di Quran itu Allah itu ditulis dalam huruf Latin atau huruf Arab ya? Huruf Arab bang, alif lam lam ha. Oh ya, kok tadi ditulisnya pakai huruf Latin Abang nyontoinnya? Nanti aku bikin huruf Arab kok nggak bisa baca. Kalian kan umat terjemahan. Jangan kau sulitkan dirimu Masa di sini Masa ya. Jangan kau sulitkan dirimu. Jangan kau susahkan dirimu. Gini Dinda Kojiro, konsep ajaranmu jangan kau bawa ke muka umum. Gak akan terima orang. Kenapa? Karena dalam konsep kalian kan, jika bisa dimudahkan, kenapa? Jika bisa disulitkan, kenapa dimudahkan? Begitu mudahnya mendapatkan pengampunan. Kalian tumbalkan nyawa Tuhan kalian. Itu kan mempersulit diri kalian sendiri. Bani Israel sudah bisa mendapatkan korban penghapus dosa dalam Keluaran 29 nomor 14 dengan menyembelih lembu jantan. Di mana bahagian dari lembu jantan itu ada yang dibakar di bawah mezbah, di atas mezbah, dan di luar mezbah beserta dengan kotorannya. Kau gantikan Tuhan kau dengan lembu jantan, ya enggak aja kau. Masa setara harga Tuhan kau dengan lembu jantan? Kan itu berarti prinsip kalian, jika bisa dipersulit ngapain dipermudah. Nah kalau kami permudah supaya jangan terlalu dipersulit. Makanya aku latinkan. Kalau kau bisa original teksnya Quran gak apa-apa. Kita bicara dengan original teksnya Quran, gitu Dinda. Silakan lanjut. Iya makanya aku bingung ya sama umat Islam tuh tiap tahun itu memperingati Idul Adha ya kan, peristiwa Abraham yang akan mengorbankan. Kau masalah itu terus kau bawa, itu terus udah dijelaskan berulang kali. Gimana kau ini? Sebenarnya kau mendengarkan nggak yang dijelaskan itu beberapa hari ini setelah kau bertanya itu terus kau tanya. Kau mendengarkan nggak? Kau nyimak nggak apa yang dijelaskan, apa yang dipaparkan? Apa kau masalah? Orang bosan tengok di bawah, bosan itu terus yang kau bawa. Ke Bang Faruk pertanyaan lain Bang. Ya silakan Le. Silakan Bang Kon Masa. Apa ditanyakannya? Kalau ALLAH harus dibaca Allah ya. Berarti selama ini guru-guru SD itu salah dong ngajarin murid-muridnya dong ya. Berarti AMMAH harus dibaca Aumah. ABBAH harus dibaca Aubah. Apa masalah ini? Aduh, masalah. Aduh, udah baru jelaskan sama aku lagi Dinda ya. Bentar ya aku buka datanya ya. Memang kita harus sabar teman-teman ya menghadapi ODGJ. Makanya aku bilang, iya. Ya. Karena gini, aku malam ngadapin anak-anak yang belum berakal di TPA. Siang sampai malam ngadapin orang tua yang nggak punya akal. Nih, kenapa dibaca Allah? Ini Dinda, tengok ya. Orang tua maksudmu Lai Faruk masa ini begitu? Iya, begitulah. Oke. Lanjut. Kata Latin ALLAH ya itu bersumber dari ini original teksnya. Alif, lam bertasjid, ha. Ya, pemahaman sederhana lam bertasjid ini L-nya 2 karena dia bertasjid dan Latinnya seperti ini. Akan tetapi karena kami tahu Latin ini bersumber dari original teksnya Quran bahasa Arab alif lam lam ha, maka kami terikat dengan disiplin ilmu ketika membacanya Dinda. Disiplin ilmu apa itu disebut Faruk? Disiplin ilmu tajwid.
Kami nggak boleh membaca sembarangan karena kami tahu ini bersumber Coba dari original pelan-pelan, teksnya Bang. ini. Di mana Pelan-pelan aja, Bang. di dalam pemahaman tajwidnya, ketika bertemu kata seperti ini, rangkaian huruf yang menjadi bentuk kata seperti ini, kami harus gunakan hukum ilmu tajwid, disiplin ilmu tajwid, di mana huruf alif yang makhrajul hurufnya al-halqi bagian bawah, tenggorokan paling bawah, memiliki sifat siddah atau tegas. Maka ketika membacanya itu harus disiddakan. Nggak boleh nggak boleh Ya, setelah itu bertemu dengan huruf lam yang bertasdid. Di mana huruf lam bertasdid ini, ya, huruf lam bertasdid ini adalah tebal atau dibaca disebut dengan ini khiraf. Seperti terdengar huruf O tapi bukan O. Dari mana terdengar suara huruf O-nya, Bang Faru? Karena ya punggung lidahmu itu diangkat ke langit-langit. Memang nggak akan ngerti ini, Bang. Biar dia tahu luar biasanya Islam itu akan ilmu. Punggung lidahmu diangkat ke langit-langit. Jadi bunyinya seperti ada huruf O, tapi kami tidak baca O, tetap baca A. Au, au. Ya, Allah. Setelah itu bertemu dengan huruf H. Ya, huruf H ini makhrajul hurufnya al-halqi bagian bawah sama dengan alif, dan sifatnya ini adalah rohwah, mengalirnya suara. Allah. Begitu kami membacanya. Kenapa kalian baca seperti itu? Karena kami terikat dengan disiplin ilmu tajwid, meskipun kami membaca dalam bentuk Latin. Karena kami tahu kata Allah ini bersumber dari original teksnya alif lam lam ha. Kan gitu, beda sama kalian. Di mana di dalam terjemahan kalian tertulisnya Allah, sementara original teksnya tertulisnya Theos. Theos jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ya orang Inggris menerjemahkan dengan kata God. God itu ya diterjemahkan ke bahasa Indonesia harusnya Tuhan. Kenapa ketika dari bahasa Yunani diterjemahkan ke Indonesia malah nyangkut ke bahasa Arab? Dan kalian membacanya itu tidak dengan disiplin ilmu. Suka-suka gigi kalian aja membacanya dengan bacaan Allah. Gini bang. Sudah paham? Kita pelan-pelan aja bang. Itu kan alif lam lam ha ya kan. Alif itu jadi huruf A ya kan, betul nggak bang? Lam itu jadi huruf L. Lam lagi jadi huruf L. Nah, H itu jadi huruf H. Nah ini kan masih ada sisa huruf A. Satu lagi bang. Itu dari mana bang? Sisa huruf mana? Mana sisanya? Kan A, L, L, A, H ya kan? Iya. Alif, lam, lam. Kan antara lam kedua dengan H itu ada huruf A. Itu huruf A-nya itu dari mana bang? Makanya saya bilang tadi Dinda, ya. Ini disebut dengan lam samsiyah. Kenapa lam samsiyah? Dia tebal ini, karena ada tasdidnya ini. Ya. Jadi di sini kalau ini tidak ada, ini misalkan ini tidak ada nih. Ini bergaris kasrah misalkan, dibaca illah, bukan illalah. Dibaca dia illah. Jadi lam yang di awalnya itu disukunkan, tersukunkan, bukan disukunkan ya, seakan tersukunkan. Ya, atau dimatikan. Gak ada yang baca illalah, gak ada illah. Seandainya huruf alif ini bergaris bawah, nih di bawah begini, ini di bawahnya ada garis gini, bertemu dengan lam ini, ya lam bertasdid ini akan tetap dibaca illah, bukan ilalah. Faham? Iya, oke lah bang itu. Itu kan kalau huruf Arab itu kan ada tanda bacanya. Mungkin kita tahu bacanya harus Allah. Nah, kalau huruf Latin A, L, L, A, H, coba abang suruh anak 3 SD baca bang, pasti mereka jawabnya Allah. Nah, kamu kan tidak anak kelas 3 SD lagi, Dinda. Bang Faruk yang ganteng ini kan sudah memaparkan ke kamu disiplin ilmunya tadi. Kita udah sampaikan, ya, bahkan KBBI sendiri sudah mengatakan kata Allah ini bersumber dari bahasa Arab yang merupakan nama sesembahan umat Islam. Karena kami tahu Latin ini bersumber dari bahasa Arab, maka kami membacanya ini harus tetap dengan disiplin ilmu. Karena hukumnya wajib. Kau bilang bagaimana dengan anak kelas 3 SD? Anak kelas 3 SD belum punya akal. Kalau kamu kan tua tapi tak berakal. Masih kamu punya anak SD. Janganlah kau kayak anak SD, udah dipaparkan sama kajiannya. Masih juga kau mengikuti bacaannya seperti anak SD.
Yang salah bukan aku, kamu. Punya akal Jadi tapi nggak digunakan. Gimana? jadi guru SD itu salah ngajarin ya Bang? Tadi kau bilang anak SD, sekarang guru SD. Bentar lagi kepala sekolah SD. Siapa Ya, sih iya kan. maksudnya kau bilang? Waktu aku SD kan aku diajarinnya ALLH itu dibaca Allah gitu loh. Ya udah Bang Fandi ganti sama yang lain deh itu Bang, ada tamu. Itulah makanya aku bilang samamu, jangan terlalu banyak kau makan dedak. Terlalu banyak kau makan dedak kayak gini otak mulai. Aduh. Iya gini, Dinda ya, Dinda Kojiro ya. Sedihnya aku gini Dinda Kojiro. Dinda Kojiro tahu nggak? Ketika aku memaparkan kajian ini, muridku itu anak umur 3 tahun loh. Anak umur 3 tahun tuh, oh iya Om ya, iya. Ini kau masih banyak pertanyaan. Masa lebih pinter anak umur 3 tahun daripada kau Kojiro? Jangan begitulah, ya. Oke. Oke lanjut yang lain. Ya, Bang Karo, monitor Bang Karo. Ini edukasi Bang buat Mas Aha ini ya. Silakan Bang Karo. Ya, Bang Karo ada yang mau disampaikan? Ya baik, terima kasih. Ya, silakan Bang. Ya, saya mau menyampaikan kembali yang tadi saya sampaikan di awal tadi saya naik tentang berlebih-lebihan yang dijelaskan oleh properti atau Bang Suma. Karena dalam Al-Maidah 87 kan untuk tidak berlebih-lebihan. Maka yang saya ingin tanyakan, berlebih-lebihan itu dalam hal apakah? Apakah hanya dalam hal patokannya hanya dari segi tubuh manusia, atau ada lebih dari ukuran tubuh manusia, atau lebih dari sekedar homosentris? Nah, boleh. Itu baru pertanyaan. Monitor Bang Zuma. Gurunda, monitor. Sudah monitor Bang Zuma? Oke, silakan Lek Faruk. Enggak, pertanyaannya apa ini? Coba diulang Bang Karo tadi, belum disimak baik-baik mungkin. Silakan Bang Karo. Ya, jadi tadi saya naik karena saya tertarik dengan perkataan Bang Suma mengenai tidak seperti yang lain yang makannya tidak ada batasan, segala sesuatu boleh disantap, tidak ada batasannya dan tidak ada haram halal haramnya. Saya setuju untuk itu, dan saya mau tanyakan apakah ukuran yang ada di Al-Maidah 87 dan Al-Baqarah 168 ukurannya hanya sebatas dari segi tubuh manusia, ya. Apakah kalau manusia sakit maka itu sudah berlebihan, kalau manusia belum sakit itu belum dianggap berlebihan. Rada-rada homosentris kalau ukurannya demikian. Mungkin begini poinnya saya. Apakah hanya berlaku pada makanan itu nggak boleh berlebihan, atau berlaku ke umum, ke semua? Tidak. Di dalam surah Al-Maidah 87 ya tadi ya. Al-Maidah 87 itu makna berlebih-lebihan itu. Ya benar. Al-Maidah 87 dan Al-Baqarah 168. Iya, kan dikatakan wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas itu. Itu. Ya. Iya, berlebih-lebihannya di mana? Kata berlebih-lebihannya. Ya, jadi kalau ukuran berlebihan itu apa saja? Oke, berlebihan. Apakah hanya kalau manusia sakit baru paham. Pemaparan berlebih-lebihan tuh gini. Ketika Allah sudah berikan kepadamu kemudahan, kau tempuh kesulitan. Contoh, ya kita ke dalam lini puasa dulu. Ya, Allah telah memberikan kemudahan bagi orang yang safar dalam waktu tertentu, dalam jarak tertentu di bulan Ramadan, dengan dia tidak berpuasa atau membatalkan puasanya ketika dia dalam perjalanan. Tapi si hamba ini memaksakan, malah dia tetap berpuasa. Itu dia sudah berlebih-lebihan. Ketika Allah sudah berikan kemudahan pada dia karena dia safar atau lakukan perjalanan, boleh dia menggantikan puasanya di hari yang lain. Tapi dia ngotot, gitu loh. Tidak diambilnya kemudahan dari Allah, malah ditempuhnya kesulitan. Itu termasuk dalam berlebih-lebihan. Yang kedua, dalam ridi sedekah, nggak boleh juga dia berlebih-lebihan.
Gitu loh. Dia mensedekahkan sesuatu, sementara sesuatu yang disedekahkannya ini sangat dibutuhkan oleh istri dan juga anak-anaknya. Sehingga dia menggugurkan kewajibannya untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Anak orang dikenyangkannya, anaknya dibiarkannya kelaparan. Itu berlebih-lebihan. Itu sudah melampaui batas ketika dia melakukan perbuatan. Jadi, ketika pun kami melakukan amal soleh, teman-teman Kristen, kalian tidak berlebih-lebihan, tapi kalian kurang-kurangi, bahkan kalian ada-adakan. Nggak disuruh kalian nyembah Yesus, kalian sembah Yesus, gitu loh. Nggak disuruh kalian ibadah hari Minggu, begitu ibadah kalian hari Minggu. Nggak ada disuruh kalian nyemplung-nyemplung ke sungai, nyemplung. Umat pada masa lampau berlebih-lebihan terhadap agamanya ada. Kita kerucutkan lagi di Al-Baqarah 168 kalau begitu. 168. Makanlah dari yang halal dan thayyib. Ya, Al-Baqarah 168 tentang makan dari hal yang haram, halal dan thayyib. Nah, kalau sudah mengenai halal itu kan sudah jelas ya, mana yang halal. Tapi mengenai thayyib itu mana ukuran? Oke, wahai manusia, makanlah itu mana ukurannya? Makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Yang mau ditanyakan apa, Dinda? Yang mau ditanyakan apa, Dinda Carola? Saya ingin menanyakan ukuran thayyib itu. Sejauh mana bisa dikatakan thayyib? Apakah hanya konsentris, hanya sekedar sampai pada sebatas tubuh manusia, atau thayyib juga berlaku untuk, atau diperhitungkan juga thayyib itu ke manusia sekitarnya, termasuk alam, lingkungan dan hewan? Oke. Ya, halalan thayyiban. Ya, apakah semua makanan halal itu baik? Tidak. Tapi makanan yang baik sudah pasti halal. Contoh, mie instan. Mie instan itu, Dinda, halal. Makanya MUI bisa memberikan logo halal gitu loh. Apakah itu baik? Belum tentu. Jika kau konsumsi dalam waktu yang lama, akan berdampak buruk bagi kesehatanmu. Ya, jadi makna halalan thayyiban itu halal lagi baik. Ya, contoh yang halal lagi baik itu apa? Madu. Di mana makanan itu memiliki kandungan yang dibutuhkan oleh tubuhmu. Kau nggak usah cerita dulu memberikan kebaikan kepada orang lain sebelum tubuhmu sendiri kau berikan haknya untuk kebaikan itu tadi. Karena dengan kebaikan yang ada dalam tubuhmu, jika tubuhmu sehat, baru kau bisa memberikan manfaat buat orang lain. Kalau kau sendiri saja penyakitan, bagaimana kau bisa memberikan manfaat untuk orang lain? Yang ada kau nyusahin. Yang ada nyusahin, Dinda. Sama halnya ya. Ketika dalam iman kalian bilang, kalian imani Tuhan kalian itu Maha Pengampun. Kalian imani Tuhan kalian itu penebus. Sementara ketika dia turun ke dunia, dia nyusahin anak perempuan orang. Dengan pura-pura jadi manusia, masuk ke dalam rahim seorang wanita yang perawan, dilahirkan, rusak perawan anak orang. Disusahkannya lagi orang, anak perempuan itu nggak makan, disusuin, dia dimandiin, kan gitu. Bagaimana Yesus yang bayi, yang nyusahin mamanya ini bisa memberikan kemudahan orang lain kepada orang lain, sementara dia sendiri menyusahkan orang lain. Kebalik dia. Kalau kami kok jangan cerita dulu memberikan kebaikan kepada orang lain. Jangan cerita dulu kau memberikan manfaat buat orang lain. Sementara dirimu sendiri, tubuhmu sendiri tidak kau pikirkan kebaikan atas dirimu. Karena hanya jika kau mengambil manfaat atau kebaikan dalam tubuhmu, ketika tubuhmu sehat, baru kau bisa berpikir dan berbuat untuk kebaikan orang lain. Itu, Dinda, ya. Jadi kata besarnya kalimat yang menjadi benang merah itu begini. Baik, ya, halal belum tentu baik, tapi baik sudah pasti halal. Begitu, Dinda, ya. Lanjut. Baik, kita kasih applause ya untuk saudara kita Le Farouk. Masya Allah, ini terlalu banyak jual dedak ini kayaknya, makanya pintar begini.
Silakan Bang Karo, ada lagi yang mau Enggak, ditanya. Lepandi, Lepandi. Yo. Aku bisa izin sekali aja dari tadi ku tahan ini loh. Silakan, Le. Boleh ya? Yo. Oke. Bukan karena ini bukan komal kita teman-teman. Cair dong. Silakan Bang Karo. Bang Karo, buka mute. Ya, ya. Silakan. Terima kasih ya. Nah, jadi apakah menyantap hewan itu kalau secara dalam ukuran tertentu ya sampai pada titik tertentu, apakah menyantap pola sedemikian itu ya bisa sampai juga melanggar prinsip toyib? Jika Iya, ternyata bisa. pola sedemikian Bisa. punya efek negatif ke lingkungan, apalagi ya ke lingkungan lah sekurang-kurangnya. Bisa Dinda, karena di dalam Al-Quran Allah menyampaikan, makan dan minumlah kamu tapi jangan melampaui batas. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Siapa itu orang-orang melampaui batas? Orang-orang yang ketika dia makan, dia berupaya sekenyang-kenyang mungkin. Apakah akan ada keburukan dari perbuatan ini? Ada. Akan zalim dia kepada orang lain. Saking kekenyangan dia makan, nggak bisa dia berdiri lagi ngambil minumannya. Disusahkannya orang lain. Tolong dulu ambil minumanku. Itu masih mending kalau kekenyangan. Kalau mencret, sampai dibawa ke rumah sakit, susah nggak orang dibikinnya? Susah. Bopong-bopong dia ke rumah sakit. Sama ketika pada masa itu, setelah Yesus disalibkan, susah orang-orang di sekitar Yesus membopong-bopong dia ke dalam kuburan. Kan nyusahkan orang lain itu. Ya, jadi Dinda, itulah alasannya kenapa kami diperintahkan makan dan minumlah kamu tapi jangan melampaui batas. Ketika kamu melampaui batas, maka akan ada mudarat atas dirimu, atas tubuhmu. Gitu loh. Ya, ada takarannya ketika makan dan ada takarannya ketika minum. Dan ini pun dibenarkan oleh dokter kan. Ketika kita makan dalam kapasitas besar, itu lambung kita itu akan robek. Lambung kita itu akan robek kata dokter. Nah, dan robeknya itu tidak langsung kita rasakan. Perlahan. Makanya ada penyakit katanya asam lambung. Nggak ada sakit asam lambung, tapi yang ada lambung itu luka. Kenapa lambung luka? Karena keseringan makan tanpa batas, melampaui batas. Itu dia luka lambungnya juga lanjut. Dinda Karola. Nanti setelah ini jangan lupa Dinda ya perpuluhannya ya. Silakan Bang Karo. Ya, Untuk penjelasannya terima kasih, dan saya lihat tadi ya itulah dari contoh ya saya mendapatkan kesan kalau contoh yang diberikan ya memang contoh lebih terkait dengan efek ke manusianya. Lebih terkait ke efek manusianya. Bang Karo nggak makan daging kan, Bang Karo? Bang Karo itu nggak makan daging kan? Monitor Iya. Makanya kalau ada orang Kristen yang naik dan membahas ini bisa juga diperbenturkan dengan saya. Oke. Ya kalau boleh tahu Bang Karo, kenapa nggak makan daging Bang Karo? Siapa yang ngelarang abang makan daging? Ya, kami tidak menyantap daging karena daging punya efek negatif ke lingkungan, punya efek negatif ke perasaan nurani, dan macam-macam efek negatifnya, dan ada alternatif yang etis untuk yang saya tanyakan untuk tidak, Bang Karo, supaya tidak lagi mengorbankan hewan. Siapa yang ngelarang abang makan daging gitu loh Bang? Nah ya, soal larang tidak melarang, saya pikir tidak perlu menunggu larangan untuk kita memperhatikan mereka yang patut diperhatikan. Intinya menurut persangkaan abang ada ya. suruhan, tidak perlu ada perintah. Iya, tidak perlu ada perintah untuk perhatikan. Abang nggak butuh larangan. Tapi apa yang abang lakukan saat ini, apa yang abang imani saat ini, dampak terhadap hewan yang abang sembelih itu ada hadir dari prasangkaan abang dan rasa-rasa abang kan gitu. Kalau nanti aku menyembelih hewan ini, kasihan hewannya, gitu kan pemikiran abang kan? Ya kan, meninggoy hewannya. Kalau dimakan nanti ini sifat dari hewan ini bisa berpindah kepadaku. Belum lagi dampak dari daging ini bisa begini begitu. Itu semua kan berdasarkan prasangkaan abang saja kan gitu kan Bang? Karena tidak ada perintah atas perbuatan itu sendiri, betul? Bang Karo. Cek Bang Karo, monitor Bang Karo.
Belum kebuka mute-nya, Bang. Monitor. Nyimak lah Bang Karo, nyimak. Kalau diterangkan itu menyimak Bang. Tapi di Komalmu enak lepan dia, bisa ngomong Iyalah. bagus-bagus gini ya. Iyalah. Di Komalku kerasukan aja Oten. Di sini enak loh teman-teman. Diskusinya enak di sini loh. Kadang Masya dapat Allah. juga. Kadang dapat juga kayak gitu lah, kadang. Oh iya. Itu dosis dedaknya kurang, dosis dedaknya itu biasanya kurang. Jadi kita agak repot. Saya pikir yang live di YouTube itu harus hati-hati bernarasi, jangan kerasukan. Iya kalau Saya tahu ini live di YouTube. iya maka kalau saya kayak berusaha Bang untuk, Karo ini oten-otennya berusaha enak loh. Kita dapat edukasi. Kalau kayak Bang Karo ini oten-otennya enak, kita menjabarkan, dia sabar menunggu. Jika ada yang kurang cocok, kan gitu. Ada dia rasa, ada dia menurut rasa. saya suka. semoga ini berpengaruh. Iya, mudah-mudahan. Semoga ini punya pengaruh dari dari pola yang saya konsumsi. Karena menurut kebanyakan orang, meskipun saya juga tidak merasa demikian ya. Katanya kalau tidak konsumsi daging lebih sabar. Sebenarnya tidak, saya pikir tidak juga. Saya juga orang Ya. yang bisa lumayan emosian juga ya. Apalagi kalau saya melihat orang-orang yang mengkonsumsi beda dari kami konsumsi gitu. Tapi izin Kalau Bang saya Karo, berjumpa Bang dengan Karo. orang seperti Bang Karo. Kosansan dulunya, Iya, Bang Karo bentar Bang Oh, iya, Karo. Di dalam hewani itu kan ada sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, yaitu protein. Di mana protein ini kan bermanfaat untuk kita. Salah satunya manfaatnya itu perihal tentang keituan kita lah gitu loh, protein ini tadi. Dan juga baik untuk perkembangan otot kita. Di mana jika otot seseorang itu kuat, maka otot ini akan mampu untuk melindungi tulang dari keroposan gitu loh. Maka orang-orang yang tidak mau melatih ototnya itu gampang terkena osteoporosis. Tulangnya gampang rapuh, retak, ya kan? Karena apa? Karena asupan protein bagi tubuhnya itu kurang. Gitu loh. Sehingga ototnya itu tidak bisa melindungi atau memberikan nutrisi kepada tulang. Kalau abang nggak makan daging, abang dapat proteinnya dari mana Bang Karo? Bang Karo. protein dari yang kami konsumsi ya protein nabati. Dan banyak bukti sebenarnya atau banyak praktek dari orang-orang yang sejak janin ya. Saya terus terang saya kan memang bukan seperti orang-orang yang sejak janinnya sudah vegetarian ya. Saya terus terang sudah nanti 30-an tahun baru memutuskan membatasi diri. Tapi saya tahu ada orang seperti Vegananda, putrinya Yanto Seng. Nah, mereka sejak janin bahkan sudah tidak ada turunan hewani, tidak ada hewan dan turunan hewani yang mereka masukkan ke dalam tubuh mereka. Itu. Tapi kan dampak buruknya kan ada juga ini Bang, kepada orang sekitar kita kalau kita bermindset seperti ini. Contoh nih Bang ya, contoh di daerah Hindia, kan di situ kan nggak bisa tertekan itu apa perkembangan ya atau reproduksi dari lembu itu sendiri, sehingga banyak kali lembu gitu loh, karena tidak ada yang mau makan lembu gitu loh. Ya kalau lah kita orang Indonesia ini semua bermindset seperti Bang Karo ini, maka ya tidak ada yang bisa menekan populasi dari hewan itu sendiri. Lembu, kambing, ayam, maka akan bisa jadi kan dalam tempo nggak sekarang 10, 20, 30 tahun lalu kemudian akan memenuhi bumi ini tadi. Jadi teman-teman, kita memandang orang-orang seperti Bang Karo tapi ya ini tidak ada perintah seperti Bang Karo tadi. Ini menurut persangkaannya saja. Kalau dia memang tidak mau makan hewan, ya silahkan dia tidak mau makan hewan. Tapi kembali pada prinsipnya, itu bukan perintah dari Tuhannya, tapi menuruti persangkaannya saja. Dan ada orang yang memakan hewan, di mana pemakanan hewan ini kan untuk menekan populasi dari hewan itu sendiri. Kalau semua manusia nggak makan hewan, itu tidak adil. Itu tidak adil. Sementara Tuhan itu telah mensifati dirinya dengan keadilan. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sesungguhnya Allah itu dialah Tuhan yang adil, bukankah dia sebaik-baiknya hakim? Gitu loh. Sama dengan beriman dan kafir. Beriman dan kafir itu pun ujian dari Allah. Itu rahmat dari Allah.
gitu loh. Karena kalau hidup kita di dunia ini, kita pernah teman-teman di zaman Nabi Adam alaihissalam, maka dalam Al-Quran dikatakan kalian pernah hidup hanya satu kaum saja. Pada saat itu tidak ada yang agama Buddha, agama Hindu, agama Kristen, agama ini nggak ada, satu kaum saja gitu loh. Apakah pada saat itu tentram? Tidak. Terjadi pembunuhan antara Habil dan Qabil, terjadi juga pembunuhan. Gitu loh. Jadi kehendak kita itu belum tentu baik, tapi sesuatu yang telah dikehendaki oleh Allah itulah yang baik. Makanya dikatakan Allah berbangsa-bangsalah kamu. Ya, berbedanya keyakinan kita, berbedanya warna kulit kita, berbedanya suku-suku kita, bangsa kita, sejatinya itu adalah rahmat bagi semesta alam. Itu loh, tak perlu kita untuk mendeskripsikan ya orang lain selama orang tersebut tidak mendeskripsikan iman kita ataupun pribadi dari kita sendiri. Oke, lanjut cari yang lain aja. Leku Lepandi. Ya, oh, ya mungkin ya boleh sama-sama. Terima kasih untuk sanggahan dan penjelasannya. Kalau dikatakan mengenai melakukan ini untuk persangkaan, memang ini dilakukan bukan untuk semata-mata karena perasaan atau saya katakan tadi, saya istilahkan nurani, bukan semata-mata itu ya, bukan semata persangkaan, karena ada juga keputusan ini karena data-data ilmiah juga. Jadi bukan hanya sekedar persangkaan. Dan untuk membatasi populasi lembu, nah itu seakan-akan populasi lembu ini sepertinya butuh ditekan, makanya untuk menekannya butuh konsumsi manusia terhadap lembu, dan itu berbeda terbalik dengan yang ada di India. Nah itu juga terjadi kan karena lembu dimanapun juga termasuk di India, walaupun mereka itu istilahnya mentuhankan atau mendewakan lembu sapi, mereka dalam arti tertentu juga memperlakukan mereka secara Bang Karo, jangan ke sana. Oh ya, maaf. Oke, saya ke Indonesia saja. Di antara kita Indonesia, ya. Jadi kalau ya benar itu, ya. Jadi seakan-akan kalau kita mau memperlakukan sapi atau lembu karena mereka begitu banyak ya, maka populasi mereka harus ditekan. Nah itu kan terjadi karena budaya industri kan, di mana mereka itu sudah ternakkan lebih dahulu. Karena mereka diternakkan, maka populasi mereka begitu saat ini secara wajar kita lihat memang begitu banyak. Sehingga dalam mindset kita mereka tidak mungkin, mereka itu harus ditekan populasinya diantaranya dengan mengkonsumsi mereka. Ya sekali lagi itu terlebih dahulu karena sudah diternakkan. Kalau mereka itu pertambahan populasi mereka itu bukan karena bukan karena diternakkan ya, bukan atau dilakukan karena memang lebih karena secara alami mereka berkembang biak, maka populasi mereka tidak akan dapat mindset mereka itu perlu dikonsumsi gitu. Syukran Abang, barakallahu fikum. Intinya gini, apa yang kalian amalkan, ya yang Bang Karol amalkan itu di luar ranah ibadah kan, karena tidak ada perintah. Itu bukan ibadah, tapi menurut prasangkaan abang saja. Maka karena itu di luar ranah ibadah, ya setelah kematian datang padamu, Anda tidak mendapatkan manfaat apapun, ya atas prinsipmu dengan tidak memakan hewan. Bahkan besar kalau di dalam Islam Anda mendapat dosa. Karena apa? Kau telah mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Dosa itu kan gitu. Mindset abang dengan tidak memakan hewan sembelihan tadi, ya itu menggiring abang kepada dosa karena telah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Dan kalaupun abang berharap itu pahala, mendapat kebaikan setelah kematian, nggak mungkin. Kenapa? Karena apa yang Anda lakukan tidak mendapat perintah dari sosok yang sembah, maka itu bukan bagian dari ranah ibadah. Jadi dianggap perbuatan sia-sia saja yang condong. Baik, oke, so far baik, terima kasih sejauh ini ya, dan ya bolehlah dilakukan yang lain. Saya bisa mencari data atau bukan mencari bantahan ya, tapi boleh mempertimbangkan positif negatifnya ya, bantahan dan penerimaan.
pastinya patut untuk saya atau kami terima sebagai bahan pertimbangan atau bahan pemikiran. Terima kasih. Bang, kenapa? Gini Bang Karo, kenapa Abang mengamalkan tulisan manusia? Bukankah dalam Markus 7 nomor 7 dikatakan, percuma kalian beribadah kepadaku, sementara ajaran yang kalian sampaikan itu adalah ajaran manusia. Sia-sia loh Bang. Kenapa Abang tidak mengamalkan ajaran dalam Bible, apa yang dikatakan dalam Bible? Karena apa yang ada di Laudato Si itu kan, ya boleh dibilang apa yang ada di Laudato Si itu kan penerapan dari perintah kan, atau apa ya, perintah lah. Karena itu Laudato Si itu kan tulisan tentang merawat rumah kita bersama. Nah, merawat rumah bersama itu kan juga semacam perintah juga kan. Ya, merawat rumah bersama dalam arti di perjanjian lama sebelumnya itu, meskipun bukan kata-kata Yesus secara langsung ya, Hosea, ada di Hosea 6 ayat 6. Jadi ya, kalau belas kasih berarti korban bakaran itu korban bakaran itu ya seyogyanya untuk dihentikan. Gitu. Silih dosa dengan korban hewan itu di stop, dihentikan. Ya, izin live Faruk ya. Ini kebetulan belum ada teman-teman Kristen yang kirim permintaan. Kalau ada teman-teman Kristen yang mau naik, nanti tekan 1 terus biar kita naikkan. Yang Kristen ya. Nanti kami siapkan 6 kursi untuk teman-teman Kristen. Silakan teman-teman Kristen kalau mau naik, mau belajar, mau bertanya atau apapun, mau dialog, boleh. Pastor Romo Pendeta silakan kirim permintaan. Lanjut live Faruk. Ya, silakan kawan-kawan Kristen, saudara-saudara Kristen kalau mau naik silakan, mumpung live pagi di Tahta Channel. Hah? Tahta Channel live, Zulkifli live, live Faruk live. Banyak yang live YouTube teman-teman ya. Enggak, Tata. Saya live YouTube belum bisa. Oh, aku nggak pernah live YouTube, nggak pernah aku. Oh, Tahta Channel maksudnya Ustadz Tahta ya? Oh, gitu. Ya, Tata, Ustadz Tahta. Jadi di dalam Al-Quran teman-teman, kita disampaikan Allah ya, bahwasanya yang dekat hubungannya dengan kamu itulah adalah orang Nasrani, orang Nasoro. Jadi ketika umat Islam itu berdampingan dengan orang-orang Nasoro, itu diskusinya kayak sama Karol ini, nggak saling enggak. Tapi yang jauh pertemanan denganmu, yaitu siapa itu orang-orang Yahudi, gitu loh. Jadi teman-teman Kristen, kalau kayak Karol ini enak kita diskusinya, nggak gontok-gontokan gitu loh, ya kan? Kalau dia mengemukakan pendapatnya, dia ngomong begini. Ini kan cemana lah ya. Izin live Faruk, saya promo sedikit ya, teman-teman bantu di subscribe ya. Ini akun Bang Zuma nih, Zulkifli Amabas yaitu Bang Zuma, teman-teman di subscribe. Masya Allah, 422 ya subscribernya ya. 422.000. Kita cukupkan ya teman-teman. Tahun ini insya Allah kita akan berusaha mencukupkan sampai 1M. Masya Allah. 1M ya followersnya ya. Teman-teman bantu di subscribe ya. Nih, Zulkifli Amabas. Lanjut. Ya, apanya YouTube live mana? Apa? Yoga Pandi.
Itu belum nantilah. Kalau YouTube Yoga Fandi itu baru 400 subscriber lebih. Baru 440. Nanti teman-teman kalau mau bantu subscribe boleh nih akun YouTube kami. Yoga Fandi. Thank you Only. Cair bro, Kak Only. Jazakillah khair. Jadi teman-teman bantu di subscribe ya, teman-teman ya. Ini juga akun Bang Zuma BZ Property, bantu juga di follow ini yang di Komal TikTok nih. Masya Allah, Kak Only. Ini ada informasi juga ya buat teman-teman khususnya warga Medan. Jadi Bang Faruk itu dapat amanah ini ya dari salah satu followers itu membuat challenge. Challenge-nya ini nanti memang kerja lah jadi malam-malam ini ya. Challenge-nya ini bagi-bagi uang buat warga sekitar Medan. Caranya bagaimana? Nanti insya Allah mulai nanti malam Bang Faruk akan menempatkan atau meletakkan beberapa uang lah di satu titik di daerah Medan. Udah nanti saya video. Contoh ini, saya bikin di sini uang 200.000. Teman-teman nonton videonya, kejar ke sana uangnya teman-teman. Jadi ada followers